semua kemuliaan itu hanya bagi Tuhan, karena Tuhan yang layak untuk disembah. Terima kasih Tuhan, kalau pada saat pagi ini Tuhan menjelang siang ini kami semua beribadah memuji menyembah Tuhan. Biarlah pujian kami, penyembahan kami ini menyenangkan hati Tuhan, harum berbau dupa di hadapan-Mu Bapa. Dan teristimewa sebentar lagi Tuhan kami akan Tuhan Yesus dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, urapi firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan umat manusia. Terima kasih untuk itu Tuhan. Berkati kami semua, urapi hamba-Mu ya Tuhan. Jadikan firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Kami berjanji ya Tuhan, tidak akan mencuri kemuliaan-Mu, karena kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Beri kemuliaan dulu bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saat ini ya bertepatan dengan ya 14 Februari ya, di mana orang dunia mengatakan bahwa hari ini adalah hari Valentine ya. Untuk itu saya juga mengucapkan selamat hari Valentine bagi seluruh sidang jemaat GPDI yang ada di Simpang ABC. Amin saudara. Nah, Valentine itu ada dalam Alkitab ya. Dalam saudara, kalau tadi saya tulis di dalam warta itu ada dalam Bilangan, di mana saudara di dalam Bilangan itu ya, pasal 9 ayat 11 itu dikatakan tentang keluarnya ya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ya, pada bulan yang kedua ya, Februari ya, pada hari yang ke-14 tanggal sekarang ya, pada waktu senja. Pada waktu senja itu tidak sore tidak siang ya, sekitar jam 3 ya, haruslah orang-orang itu merayakannya ya. Karena apa? Karena Yesus pada saat itu tergantung di kayu salib ya. Nah, beserta roti yang tidak beragi, artinya hati yang kudus, hati yang tidak cemar ya. Lalu saudara, sayur pahit artinya penderitaan, pikul salib. Ini ciri-ciri orang Kristen saudara ya. Haruslah mereka memakannya, haruslah orang Kristen pikul salib Tuhan. Amin saudara. Karena apa? Karena saking cintanya Tuhan Yesus, Dia mau mati untuk kita. Amin saudara. Itu sebabnya kita juga harus membalas ya, saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena firman Tuhan berkata, bagaimana engkau caramu mengasihi aku yang tidak kelihatan, kalau yang kelihatan itu saudara-saudaramu tidak engkau kasihi. Tuhan bilang itu dusta. Untuk itu saudara, pantas dan wajiblah kita saling mengasihi satu dengan yang lain, terutama sesama jemaat kita. Amin saudara. Baik, langsung saja kita akan, ini belum khotbah ya saudara ya, ini karena berhubung hari Valentine, jadi biar anak-anak muda zaman sekarang itu beda saudara ya. Kalau hari Valentine itu ya, dia mulai merayakannya dengan pacar, padahal awalnya nggak seperti itu ya. Awalnya itu Valentine itu nama uskup, nama apa, pastor ya, Pastor Valentin ya, yang dia menyatakan kebenaran ya, menyatakan Injil, lalu dia ditangkap oleh orang Romawi ya, kemudian dia selalu memberikan kebajikan ya, setiap hari dia selalu menyatakan kasih sayang. Dia tulis di dalam kertas dari penjara itu ya, selalu setiap orang yang datang, aku mengasihimu, aku mencintaimu. Setiap orang yang datang, bahkan orang-orang yang menyiksa dia di penjara itu dia tulis, dia kasih, aku mencintaimu,
aku mencintaimu, aku mencintaimu. Akhirnya sampai dia dipancung kepalanya, dia tetap tidak pernah bersungut-sungut dan dia tidak pernah melawan. Selalu kata yang keluar dari dia, aku mencintaimu, I love you, I love you, I love you. Semua dia mengasihi semua orang. Sampai akhirnya kemudian dipancung kepalanya. Saudara, kemudian di abad-abad berikutnya Santo Valentine diangkat menjadi yaitu orang kudus atau Santa, ya, Santa Valentine. Oke, sampai di situ sejarah atau cerita tentang hari Valentine. Kita masuk kepada firman Tuhan hari ini, yaitu Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Ya, Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-10 kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, saya berikan tema firman Tuhan kali ini, yaitu manusia baru. Apa saudara? Manusia baru. Yuk sama-sama yuk katakan 1, 2, 3. Manusia baru. Nah, Tuhan menginginkan kita dari awal penciptaan itu supaya kita diperbaharui, bahkan kita satu keluarga dengan Allah itu sendiri. Kalau kita melihat waktu Adam dan Hawa ditempatkan di dalam Taman Eden, Allah selalu hadir menemani mereka. Itu sebabnya tatkala Adam dan jatuh dalam dosa, Allah pun datang kepada mereka. Tetapi saudara, Tuhan melihat bahwa sudah terjadi yaitu pemisahan antara Allah dan manusia. Manusialah yang pertama memisahkan diri. Dengan apa saudara? Dengan dosa, yaitu pengkhianatan, yaitu saudaraku melawan daripada firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, bukan kurang panjang tanganku untuk menolong engkau, memberkati engkau. Ya, bukan kurang tajam pendengaranku untuk mendengarkan setiap doa-doamu. Tetapi yang menjadi jurang pemisah antara engkau dan aku, kata Tuhan, itulah pelanggaranmu, dosa-dosamu. Itu yang menjadi pemisah antara kita dengan Allah. Nah, kemudian Allah ingin merestorasi kembali atau memperbaiki kembali supaya sesuai dengan apa yang semula Tuhan inginkan itu tercapai. Karena setelah Tuhan melihat bahwa manusia begitu banyak tetapi selalu saudaraku berbuat dosa, itulah sebabnya Tuhan ingin merestorasi. Dengan cara apa? Dengan cara yaitu mengutus anaknya yang tunggal, yang dicintai dan dikasihinya untuk tergantung di kayu salib demi saudara dan saya. Untuk itu saudara, dikatakan oleh firman Tuhan tadi, ya di dalam ayat ke-8 tadi, yaitu kasih karunia, ya diselamatkan oleh iman, ya bukan karena hasil usaha. Kalau karena hasil usaha, saudara, kita mau sama-sama sekuat tenaga menghabiskan dana kita untuk membeli yaitu keselamatan. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa itu bukan hasil capekmu, bukan hasil keringatmu, bukan hasil uangmu, tapi diberikan dengan cuma-cuma. Amin, saudara. Yaitu kalau bahasa Yunani dikatakan karismata. Karismata, pemberian. Kalau orang kerja dibayar upahnya, itu bukan kasih karunia, itu haknya. Tetapi keselamatan saudara,
itu adalah kasih karunia. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana caranya? Tuhan jelas mengatakan kepada Yohanes, saudara, ya, supaya kita itu lahir baru untuk menjadi manusia yang baru. Coba dulu sebentar kita buka dulu nubuat daripada Yesaya. Kita buka dulu nubuatnya, yaitu Yesaya 64 ayat 6. Yesaya 64 ayat ke-6. Ya, kita baca yuk sama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Kebaikan kami, kesalehan kami, perbuatan kami itu dikatakan seperti kain kotor. Dicuci, kotor lagi, dicuci, kotor lagi, dicuci, kotor lagi. Nggak pernah bersih. Tapi dengan satu, saudaraku, perbuatan Allah, yaitu Kristus Yesus, dengan darahnya kita benar-benar disucikan. Amin, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, coba kita buka dulu Yohanes 3 ayat 5. Yohanes 3 ayat 5 dikatakan begini. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini memang banyak mengganjal di hati orang, apalagi anak-anak Tuhan, orang-orang Pentekostas sekalian. Aduh, di satu sisi, ya, kita melihat bahwa ini yang mengucapkannya langsung dari Tuhan. Tapi di sisi yang lain dikatakan bahwa kalau kita tidak lahir dari air dan roh, nggak masuk surga. Artinya ada kepastian. Itu sebabnya banyak pikiran kita berspekulasi. Bagaimana sama dengan apa yang dikatakan oleh Nikodemus. Nikodemus pun seorang ahli teolog. Dia adalah imam besar. Dia juga datang kepada Tuhan. Bagaimana itu bisa terjadi kalau kami sudah tua? Lalu Tuhan berkata, lalu Tuhan berkata, ya, sama seperti angin. Angin, kita tahu dari mana datang, kemana mau pergi. Cuman rasanya aja kayak kipas ini. Tapi kita nggak tahu kan bentuknya angin itu seperti apa. Saudara tahu bentuknya angin seperti apa? Kalau saudara dalam belajar tentang teologi, ya, Allah itu juga, ya, disamakan wujudnya dengan angin. Ya, nefes itu napas. Ya, hampir sama juga dengan angin. Ya. Nah, tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus, yaitu Sang Penebus ini, berkata bahwa kalau kita percaya kepadanya, maka saudara kita sekalian akan diselamatkan. Coba 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2. Nah, saya bacakan, saudara menunggu mekanik kita selesai. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-24 saya bacakan buat kita semua. Begini firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya apa, saudara? Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara, suatu kali ada seorang
Malaysia itu sakit, dirawat di rumah sakit di Okname. Dia, saudara, kehabisan darah dan membutuhkan, saudara, minimal 0,5 liter darah. Lalu dokter memeriksa yaitu darahnya, golongannya. Biasa, saudara, golongan darah itu ada A, ada B, ada O. Ada amin, ada B plus, ya kan, begitu. Tapi ada A, ada B, ada O. Nah, saudara, dia, orang Malaysia ini punya golongan darah yang sangat aneh. Di seluruh dunia itu hanya 28 orang yang memiliki golongan darah aneh. Apa itu? Diborong semua, A, B, O. Ya, A, B, O. Lalu saudara, pemerintah Malaysia, karena dia sebenarnya orang India, ini orang India yang sudah menjadi warga negara Malaysia. Pemerintah Malaysia mengutus duta besar India untuk pergi ke India untuk mencari keluarganya, saudara, supaya didapat yaitu darah yang seperti pasien tadi. Nah, saudara, tapi walaupun darah itu aneh, ada satu darah yang lebih aneh lagi. Ada satu darah yang lebih ajaib lagi. Hanya satu darah ini yang bisa menyelamatkan seluruh dunia. Amin, saudara. Itulah darah Yesus Kristus. Melalui darahnya ini, saudara, apapun penyakitmu, apapun penderitaanmu, kalau kau beriman kepadanya, kau pasti disembuhkan. Itu sebabnya firman Allah berkata, oleh bilur-bilurnya, oleh darahnya, engkau telah disembuhkan. Amin, saudara. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata baru di sini adalah manusia baru tadi dikatakan. Coba kita buka dulu 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Kita semua sudah jadi ciptaan baru, ya. Yang lama sudah berlalu, enggak lagi manusia lama terus yang muncul, tapi sudah manusia baru, ya. Sesungguhnya yang baru sudah datang, yang lama berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kata baru dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya dikatakan yang pertama neos. Ada dua kata, ya. Neos. Neos itu berbicara tentang waktu, ya. Artinya contohnya gini. Mobil lama udah ngadat, udah nggak bisa lagi, ya. Kemudian dibeli mobil baru. Nah, itu neos, ya. Neos, ya. Artinya yang sudah ada direkondisi lagi, diciptakan yang baru, tapi bukan dari yang tidak ada menjadi ada. Tapi yang kedua, kata yang dipakai dengan baru yaitu kainos. Kainos ini adalah, saudara, berbicara tentang yaitu kualitatif atau kualitas, yaitu yang tidak ada menjadi ada. Nah, manusia baru ini adalah kainos, yaitu Allah menciptakan kita menjadi baru yang belum pernah ada. Cuma Allah yang sanggup, saudaraku, membuat kita menjadi kainos. Itu sebabnya gereja kita dikatakan kainonia, ya, kanon, ya, artinya, saudaraku, yang baru. Kita dipanggil menjadi manusia baru, kainonia, ya, dipanggil, ya. Orang-orang yang melayani penginjilan di mana-mana itu adalah kainonia, mencari jiwa-jiwa yang baru. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang dilahirkan baru, dia pertama menjadi milik Kristus. Ini Roma 1 ayat 5 dan 6. Coba, kita menjadi milik Kristus. Itu sebabnya, saudara, tahun ini saya yakin dan percaya kalau kita tetap tinggal di dalam Tuhan, kita tidak lagi, saudaraku, bergeser ke kanan ke kiri, terus pasti Tuhan memberkati kita. Amin, saudara. Dia sanggup, saudara. Dia sanggup. Jangan khawatir, saudara. Ya. Saya katakan minggu lalu, ya,
walaupun kayak gini dunia ini kita lihat seperti orang bermain sirkus. Dalam hati kita, apakah mungkin aktor pemain sirkus itu bisa berjalan di atas tali dengan memakai sepeda? Tapi yakin dan percayalah saudara, semua itu ada dalam kendali sang aktor pemain sirkus. Demikian Tuhan. Semua perputaran bumi ini saudara, perputaran daripada bumi ini, bulan mengelilingi matahari, semua itu dalam kendali Tuhan. Coba kalau nggak dalam kendali Tuhan, berantakan ya antara planet yang satu dengan planet yang lain. Tapi semua itu sudah dalam kendalinya Tuhan, masuk dalam jalurnya Tuhan. Semua termasuk COVID-19 ini saudara, semua itu dalam skenario, dan Tuhan tetap mengontrol itu saudara. Orang-orang yang tetap tertanam di dalam Tuhan, ada darah Yesus yang selalu menundunginya dia. Itu sebabnya saudara, dalam perjanjian baru, kalau saudara baca dalam kitab Keluaran saudara, orang-orang yang melihat, orang-orang yang ada darah di atas pintu saudara, di ambang pintu, kiri kanan di atas, setiap malaikat maut mau mencabut nyawanya, tapi tatkala melihat darah, dia pergi saudara. Untuk itu tetaplah ingat darah Yesus yang sudah menyelamatkanmu. Amin saudara. Engkau pasti akan aman dalam perlindungan Tuhan. Nah, dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. 6 ayat 5 sampai 6 ya. Kamu juga termasuk ya di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Jadi manusia yang baru pertama saudara, karya Allah bagi kita. Ini ya. Yang kedua saudara, ya. Yang kedua adalah karya Allah di dalam kita, yaitu kita dibentuk supaya sesuai dengan rupa daripada Kristus. Saudara, kalau orang-orang ya yang dibentuk menjadi seperti Kristus, firman Tuhan tadi berkata, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini harus kita pertahankan dalam hidup kita. Nah, ada pada satu cerita saudara, ilustrasi ini kenyataan benar pada abad yang saudaraku, di tahun itu 1700-an ya, di tahun antara 1700 sekian, 1725 sampai 1807, itu ada seorang yang bernama John Newton. Dia adalah nahoda kapal dari Inggris, ya. Dia nahoda kapal dari Inggris. Kapal ini selalu membawa imigran gelap, ya. Dia adalah orang-orang yang jahat, yang menyeludupkan manusia, menjual belikan manusia, ya. Baik itu menjadi budak, baik itu menjadi pekerja-pekerja seks dan lain-lain sebagainya, ya. Suatu ketika ya, John Newton ini mendapatkan suatu badai yang begitu besar. Kapalnya sudah mulai dihancurkan oleh badai saudara. Dan John Newton ini berteriak-teriak, dia histeris, dan dia bernasar, berjanji kepada Tuhan, Tuhan, kalau Engkau menyelamatkan aku Tuhan, aku mau mengasihi hidupku untuk Tuhan, dan aku mau bertobat, meninggalkan manusia lama. Akhirnya Tuhan, kalau kita berteriak kepada Tuhan, Tuhan sanggup nggak menyelamatkan kita saudara? Amin. Tuhan sanggup menyelamatkan dia saudaraku, ya. Akhirnya John Newton ini saudaraku selamat. Setelah dia selamat saudara, dia meninggalkan pekerjaan lamanya, dia bertobat, dan akhirnya saudara, beberapa tahun kemudian dia menjadi seorang pendeta. Ada satu karya daripada John Newton yang begitu menjadi legenda, menjadi terkenal di seluruh dunia. Bahkan ini sudah dibakukan menjadi lagu daripada Kidung Jemaat, ya, Kidung Jemaat. Nah, apa judul lagunya? Ini saudara, kalau orang yang sudah baru
ya, dipanggil dari manusia lama menjadi manusia baru, kalau dia sungguh-sungguh, ini adalah ungkapan hati dia, saudara. Ya, saudara bisa buka di Wikipedia, ya. Dia mengatakan anugerahmu yang ajaib. Itu judulnya, ya. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I was blind, but now I see. Oleh anugerahmu yang ajaib, dikatakan, dia di dalam bahasa Indonesia dikatakan sangat besar anugerahmu. Bisa saudara tahu lagunya ini? Kalau bisa kita nyanyikan satu lagu. Ayo. Sangat besar anugerahmu, memberi aku selamat. Ya. Hilanglah jiwaku dulu sudah hilang jiwanya, diselamatkan oleh Tuhan Yesus lewat badai yang besar, ya, di jalan yang sesat, lewat bahaya, gelombang, ya, dan jerat. Jiwaku telah datang, oleh anugerahmu ku selamat dan jiwaku tenang. Sangat besar anugerahmu. Sangat besar anugerahmu, memberi aku selamat, memberi aku selamat. Hilanglah jiwaku dulu, hilanglah jiwaku dulu di jalan yang sesat, di jalan yang sesat, lewat bahaya dan jerat. Bahaya dan jerat, jiwaku telah datang, jiwaku telah datang, oleh anugerahku selamat, oleh selamat dan jiwaku tenang, dan jiwaku tenang. Lewat angin badai, lewat penderitaan yang begitu kelam, dia datang pada Yesus, dan akhirnya dia menemukan damai di hatinya, damai di hidupnya, bahkan keselamatan itu terjadi dalam hidupnya. Amin, saudara. Kalau saudara mungkin juga mengalami badai dalam rumah tanggamu, dalam setiap sisi kehidupan, datanglah pada Yesus. Dia akan memberikan damai yang abadi bagi engkau dan saya. Amin, saudara. Nah, ini saudaraku bukti nyata bahwa anugerah Allah membuat hidup kita menjadi baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kekelaman, kegelapan itu sudah lewat. Saatnya kita membangun tentang kerajaan Allah. Pondasi sudah kita buat. Sekarang tinggal kita mengisi. Kita mengisi karena sudah ada pondasi
Apa itu pondasi? Kristus Yesus itulah pondasi bagi hidup kita. Amin, saudara. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sama seperti ilustrasi, saudara. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, maka mustahil kita akan bisa hidup dalam jalannya Tuhan. Nah, contoh, lalat, seekor lalat, saudara. Dia tidak akan bisa terbang dari Surabaya sampai ke Jakarta. Tidak, itu pasti mustahil. Ya. Tetapi kalau lalat itu masuk dalam pesawat, maka lalat ini, saudaraku, dari Surabaya dia bisa tiba di Jakarta. Doa kita, pergumulan kita, hubungan kita yang intim dengan Tuhan, itu sudah memberikan pesawat bagi kita untuk kita sampai kepada Bapa. Amin, saudara. Itu sudah menjadi tiket bagi kita, menjadi roket bagi kita untuk kita mencapai hadirat Tuhan. Tanpa kasih, tanpa grace, itu tidak mungkin terjadi. Amin, saudara. Nah, yang ketiga, yang terakhir, saudara. Tadi yang pertama dikatakan bahwa karya Allah bagi kita, yaitu kita supaya dianugerahi keselamatan. Yang kedua, yaitu oleh anugerah Tuhan kita dibentuk menjadi orang yang lahir baru, saudara, ya, yang diciptakan menjadi serupa dengan karakternya Tuhan. Coba sebelum kita yang ketiga, kita buka dulu Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Ya, saya baca buat kita semua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini yang diminta Tuhan kepada kita, saudara. Seperti apa? Kita buka Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Seperti apa? Ya. Kolose 3 ayat 12 dan sampai 14. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nah, saudara, Tuhan ingin kita itu seperti Kristus, yaitu, saudaraku, tidak ada lagi marah-marah atau yang tidak terkendali, tidak ada dendam, tidak ada lagi, saudaraku, hati yang pahit. Nah, terkadang, saudara, Tuhan membentuk kita, menempatkan orang-orang yang tidak kita kehendaki, orang yang membuat kita sebel, di tetangga kita, di kanan kiri kita, di keluarga kita, di teman-teman kita, di organisasi kita. Supaya apa? Supaya kita, saudaraku, lebih sabar, lebih tabah, lebih, kalau bahasa sononya, bahasa Yunaninya, lebih tawakal. Ya, saudara. Supaya kita lebih Tuhan. Kalau semua yang indah, semua yang baik, bagaimana cara kita belajar mengampuni? Bagaimana cara kita ikhlas? Bagaimana cara kita untuk, saudaraku, menaruh kasih? Ini, saudara, untuk itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, karya Allah dalam hidup kita supaya kita sempurna sama seperti Tuhan adalah yang sempurna. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti saya katakan tadi, lewat penderitaan itu Tuhan kadang-kadang membuat hidup kita menjadi, yaitu, dekat dengan Tuhan, ya. Proses. Kadang-kadang tolong, baik jemaat maupun pelayan-pelayan, apalagi kalau saudara melayani sungguh-sungguh,
kemudian banyak pencobaan datang, jangan bilang nggak ada Tuhan. Tuhan itu jahat. Jangan katakan itu. Tidak ada gunanya melayani. Kita harus minta ampun sama Tuhan. Tuhan kadang-kadang mengizinkan api pencobaan itu. Supaya apa, saudara? Mengikis setiap karat-karat yang ada dalam hidup kita. Supaya hidup kita menjadi lebih murni lagi. Sama seperti emas, harus dibakar. Sehingga tatkala dibakar, dia cair. Tatkala dia cair, semua kerak-kerak daripada emas ini terbuang, tersisih. Sehingga yang tinggal hanya emas murni, saudara. Hidup kita juga begitu. Ada penderitaan, sama seperti John Newton tadi, saudara. Ya, digoncang dulu, digoncang, diporak-porandakannya kapalnya, sehingga saudara, akhirnya dia datang kepada Tuhan, sehingga dia berkata, sungguh besar anugerah-Mu. Amin, saudara. Yang membuat hidupnya diselamatkan. Yang terakhir, saudaraku, kita lihat karya Allah itu mulai dari hidup kita, ya, mulai dari hidup kita. Kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Dikatakan tadi dalam Filipi 2 ayat 12-13 tadi, coba saudara kita buka lagi, saudara, ya. Filipi 2 ayat 12 dan 13 dikatakan begini, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Kerjakan, bukan Tuhan yang mengerjakannya. Tuhan itu memberi karunia, grace, tiket. Sama seperti lalat tadi, saudara. Dia dimasukkan dalam pesawat, itu grace, itu kemurahan, itu anugerah. Lalu yang mengerjakan itu kita. Amin, saudara. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan getar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Sudah 13. Nah, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Tuhan itu memberikan tiket bagi kita, ya. Saudaralah yang mengerjakan tiket itu, supaya tiket itu tidak sobek, supaya tiket itu tidak hilang. Tiket itu bisa hilang, saudara, ya. Kerjakan dengan takut dan gentar. Supaya apa? Tatkala kau masuk dalam gedung itu, saudara, waktu diminta tiketnya, engkau tetap memberikan tiket itu dengan tidak bercacat, saudara. Sehingga kau masuk dalam pesta pernikahan anak domba Allah. Amin, saudara. Nah, ini, ya. Untuk itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Ya. Kita itu, saudara, ya, diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Tetapi bukan karena kebaikan kita diselamatkan, enggak. Contoh, saudara memberikan persembahan, saudara memberikan ucapan syukur, saudara memberikan perpuluhan, itu bukan supaya saudara masuk surga. Tetapi karena saudara sudah diberikan tiket masuk surga, akhirnya saudara berbuah kebaikan. Amin, saudara. Ngerti maksud saya? Jadi karena kita sudah ditebuslah, karena kita sudah diberi tiket ke surga lah, akhirnya kita berbuah kebaikan demi kebaikan, saudaraku. Itu yang Tuhan inginkan. Untuk itu, saudara, saya akhiri, saudara, saya simpulkan hari ini firman Tuhan bagi kita. Yang pertama adalah karya Allah bagi kita, yaitu supaya kita semua ditebus oleh Tuhan dan masuk dalam rencananya Allah. Ya, dengan cara apa? Menjadi, yaitu manusia baru. Yang kedua, saudara, karya Allah di dalam kita, yaitu kita dibentuk supaya kita sesuai dengan karakter ilahi. Ya, kita contohnya, saudaraku, Lazarus. Contohnya Lazarus. Ya, waktu Tuhan panggil Lazarus, hai Lazarus, bangkit. Lazarus bangkit. Firman Tuhan berkata dia masih terikat kayak pocong, ya. Dia ikat kaki tangan. Lazarus bangkit. Bangkit dia. Nah, begitu, masih terikat. Manusia lama.
Lalu Yesus bilang apa? Buka semua ikat-ikatnya. Artinya apa? Jadi manusia baru. Coba contohnya. Dia masih terikat kain kafan, lalu dipakai jubah. Orang-orang Yahudi semua pakai jubah toh? Semua. Nah, coba dikasih jubah. Bisa nggak dia jalan, saudara? Bisa dia jalan? Manusia lama tidak bisa, saudaraku. Tanpa dilepaskan manusia lamanya, nggak akan bisa menjadi manusia baru. Untuk itu, supaya kita bisa menjadi manusia yang baru, lepaskan dulu kain kafan, lepaskan dulu kematian rohani kita, saudaraku. Sehingga kemudian setelah terlepas, baru kita bisa memakai jubah. Jubah kita apa? Jubah kita adalah keselamatan. Itulah yang Tuhan inginkan bagi kita semua. Dan yang terakhir tadi adalah karya Allah melalui kita. Kita diselamatkan supaya apa? Supaya melakukan pekerjaan yang baik. Kita bisa melayani, memanggil orang-orang percaya untuk datang beribadah di tempat ini. Sehingga tempat ini penuh dengan kemuliaan. Kita akan membangun gereja ini, saudara. Dan saya sudah memberikan, saya beberapa minggu ini, saya berpikir, ya, kalau bulan lalu, ya, Opung Tiara Doli bilang, ya, Pak Jonathan bilang, kalau dibangun gereja ini dari saya 10 juta. Saya berpikir itu, bukan saya diam-diam tidak merenung, saudara. Ya, kemarin saya bilang sama istri saya pun kalau sudah seperti ini, saya juga akan memberikan 10 juta dari saya. Walaupun saya nggak punya duit, saya mau memberikan 10 juta. Saya berjanji tahun ini akan saya bereskan 5 juta. Dan tahun depan 5 juta. Sudah terkumpul nih. Janji iman sudah terkumpul 20 juta. Ya. Gereja ini akan kita bangun. Ya, saya kira tidak terlalu begitu besar. Ya. Saya kira 70 juta cukup. Ya. Yang paling besar hanya rangka nanti sama plafon. Ya. Gaji tukang. Untuk itu ayo jemaat yang sudah dikasih tiket ke sorga, yuk kita sama-sama buah keselamatan kita. Ya, kita akan, saudaraku, membuat gereja ini menjadi gereja yang disenangi oleh Tuhan. Amin, saudara, yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Tahun ini, saudaraku, mimbar ini sudah kita mulai renovasi, saudara. Ya, kita sudah mulai mundurkan. Nanti, ya, setelah selesai rumah pastori, setelah selesai kita langsung bangun, saudara. Ya. Jadi mudah-mudahan saudara semua kita dipanggil Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan yang baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari sama-sama kami undang para pelayan untuk maju ke depan. Bukan berdiri yang tadi ya. Mari saudara, saya undang kita semua sama-sama bangkit berdiri, saudara. Kita akan menghadap tahtanya Allah. Kita katakan, Engkaulah perisaiku ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkaulah perisaiku
dikasih oleh Tuhan. Engkau sudah ditebus. Semua engkau sudah ditebus. Engkau sudah diberi tiket ke surga. Firman Allah hari ini mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu. Jagalah tiketmu itu baik-baik. Jangan sampai hilang. Tiket kita ke surga sudah kita terima dengan cara pengorbanan anak darah, anak tunggal Allah dengan darahnya, saudara. Untuk itu, saudara, mari berilah hatimu untuk Tuhan, agar kita memperoleh mahkota. Semua manusia lama kita, semua angin ribut badai, serahkan pada Yesus. Dia akan datang menjamah. Dengan iman, saudara, Dia akan datang untuk memberkati engkau. Mari kita nyanyikan dengan saudara sungguh-sungguh. Katakan, Engkaulah perisaiku. Haleluya. Engkaulah perisaiku. Saat pada hidup menerpaku, janjimu di dalamku. Pulih
kan berdiri di tengah